Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur sekali saya bisa berada di tengah-tengah jemaat. Seperti tadi disampaikan saya saya lahir dan dibesarkan di gereja ini. Saya bertumbuh di gereja ini dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi juga melalui gereja ini. Dan saya melayani Tuhan, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara full time lewat dari gereja ini juga, ya. Dan saya sungguh bersyukur saya boleh dan saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Gemim Kristus Manado, karena saya melihat satu gereja yang sungguh-sungguh punya visi dan misi yang jelas. Hari ini saya sangat appreciate dengan inisiatif ya atau kerinduan dari gereja untuk dalam rangka ulang tahun yang ke-60 gereja coba menginvite kami yang dulu pernah menjadi aktivis dan kami yang sudah melayani untuk bisa pelayanan. Saya sungguh bersyukur diberi kesempatan untuk bisa melayani di bulan Januari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah buah kekristenan, kasih kepada Allah. Nah, di dalam minggu-minggu sebelumnya saya sudah melihat ternyata memang kita sudah membahas beberapa tema terkait dengan bicara soal bagaimana suatu pertumbuhan dan apa yang tantangan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kerohanian kita. Dan minggu ini menjadi minggu yang sebagai penutup begitu ya. Dan saya berharap kiranya kebenaran yang akan kita pelajari, yang kita akan renungkan hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama melihat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, di apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, bagian firman Tuhan ini kita akan belajar empat hal yang akan kita belajar. Yaitu apa? 4 tanda orang mengasihi Allah. Jadi ada 4 tanda untuk bisa melihat apakah orang ini betul-betul mengasihi Allah atau tidak. Yang pertama, yaitu bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, akrab dengan Allah. Ya, yang pertama. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 22. Di sana dikatakan begini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Kita melihat ini bicara tentang Henokh dan kita tahu betul ketika di sana dibahas tentang bagaimana Henokh hidup bergaul dengan Allah dan kita melihat keturunan daripada Henokh kemudian Metusala, ini adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Artinya orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mewarisi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Di Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
kata yang sama digunakan, bergaul dengan Allah. Kita membayangkan suatu peristiwa yang sangat dramatis, yang sangat luar biasa pada waktu itu. Dikatakan orang yang hidup sesamanya, bukan orang yang hidup di lingkungannya, di kotanya, di tempatnya, tidak, sesamanya. Makanya kenapa pada saat itu Allah memusnahkan orang pada saat itu. Bahkan sampai dia harus menyelamatkan binatang-binatang karena ini akan dimusnahkan semua. Artinya di zaman itu tidak ada lagi orang yang benar selain daripada Nuh. Kebayang enggak? Betapa saleh dan betapa sungguh-sungguhnya seorang Nuh hidup di hadapan Allah. Dan Allah menyelamatkan Nuh. Sampai harus membuat satu bahtera yang secara manusia kayaknya enggak mungkin. Tapi dia harus melakukan itu. Itu karena dia taat kepada perintah Allah. Nah, orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah inilah orang-orang yang peka, yang ngerti, yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat di dalam konteks Markus pasal 14 ayat 3 yang bagian tadi kita baca. Di sini dikatakan begini. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Kenapa di dalam konteks ini, di dalam teks ini dia tidak menulis nama dari si perempuan ini. Hanya menuliskan perempuan, tidak menuliskan siapa orang ini. Siapa perempuan ini. Karena di dalam bagian ini kita mau melihat bahwa memang teks ini sepertinya ada semacam kayak beberapa pertanyaan begitu ya. Kenapa? Karena banyak orang bertanya ini kira-kira peristiwa yang mana nih? Karena kalau kita lihat di Injil Sinoptik secara paralel yang bicara tentang peristiwa ini ada beberapa bagian. Dan saya melihat ada begitu banyak komentator yang mengatakan bahwa memang kemungkinan besar ada 2 kali peminyakan. Ya, kalau kita lihat di Injil Lukas pasal 7 di sana dikatakan tentang seorang wanita yang terkenal, wanita yang tidak baik. Dia datang meminyaki Yesus. Tapi kalau kita lihat merujuk kepada peristiwa di Yohanes pasal 12, di sana bicara tentang seorang Maria. Nah, di dalam Markus pasal 14 dia bicara tentang seorang perempuan. Nah, perempuan ini siapa? Apakah dia Maria atau siapa? Kita tidak akan membahas soal ini, tidak memperdebatkan soal ini. Tetapi ketika kemudian para komentator kemudian di beberapa penafsir mengatakan bahwa ada kemungkinan besar ini adalah Maria. Kenapa? Karena ini bicara di desa Betania, di daerah Betania. Nah, di daerah Betania ini sebelumnya di pasal sebelumnya kalau kita lihat di Injil Yohanes, ini bicara tentang waktu Yesus datang ke Lazarus. Di sana ada Maria dan Marta. Dan kalau kita lihat di peristiwa ketika Yesus berbicara dengan Maria dan Marta, Marta sibuk melayani, Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu di sana dikatakan bahwa wanita ini mengambil minyak dan memecahkan, mengurapi Tuhan. Nah, kemudian ada banyak yang mengindikasikan, kita tidak bisa mengatakan apakah betul si perempuan ini adalah Maria. Tapi satu hal yang saya bisa mengatakan karena bukan saya mengomentari sendiri, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Karena itu kita lihat nanti di poin yang terakhir yang saya akan bahas. Bahwa si wanita ini yang dikatakan perempuan ini, dia cukup mengenal dan tahu akan Yesus. Sekalipun dia tidak dekat, dia bukan murid Tuhan Yesus. Tapi dia cukup tahu dan cukup mengamati walaupun mungkin dari jauh. Kenapa? Karena dia cuma seorang perempuan. Kita tahu betul bahwa orang Yahudi perempuan itu bukan siapa-siapa. Dia kelas 2, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Jadi untuk seorang yang di Alkitab sendiri pun, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan namanya karena memang tidak ada di dalam teks asli. Hanya menyebutkan perempuan. Lalu kemudian seorang yang demikian ini tetapi dia punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia akan mengerti betul apa yang dia lakukan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita mengenal dengan betul, intim dengan Tuhan. Ini tanda pertama orang mengasihi Tuhan. Kita intim gak dengan Tuhan? Kalau kita bilang kita mengasihi sahabat kita mengasihi pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, apakah kita intim dengan mereka?
Apakah kita dekat dengan mereka? Jangan kita bilang kita mengasihi mereka kalau kita nggak intim dengan mereka. Itu bohong, itu sangat tidak mungkin. Sama, kita jangan bilang kita intim dengan Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak kenal Tuhan. Ya, tanda pertama kita mengasihi Tuhan. Tanda yang kedua adalah mengasihi Allah, yaitu mengasihi sesama. Di dalam Markus pasal 14 ayat 4 dan 5 dikatakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Perhatikan di dalam bagian ini saya sengaja menggarisbawahi kata gusar dan memarahi. Kenapa? Saya bisa membayangkan konteks pada waktu itu ketika saya coba merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, saya coba memberi sedikit tips ya. Kita kalau membaca firman Tuhan jangan hanya sekedar membaca hanya untuk memenuhi pengetahuan otak kita. Bukan hanya sekedar karena saya harus membaca Alkitab hari ini karena ada jadwal pembacaan Alkitab secara berurut begitu. Tetapi ketika kita membaca Alkitab ini, sebaiknya kita berdialog dengan atau kita masuk di dalam cerita itu. Kira-kira kalau saya ada di sana, apa yang saya rasakan? Apa yang Tuhan Yesus rasakan? Kira-kira apa yang terjadi? Begitu. Sehingga itu menjadi hidup. Firman yang kita baca itu menjadi hidup. Ya, nah saya waktu membaca bagian firman Tuhan ini saya coba membayangkan waktu dikatakan ketika wanita ini yang disebut perempuan ini yang tidak sebut namanya, artinya apa? Dia nggak penting. Waktu dia muncul orang langsung gusar. Apa itu gusar? Nggak nyaman, gelisah. Ngapain orang ini ada di sini? Ibarat kata ya, mungkin kalau kita orang Nado. Ini orang baru muncul di muka pintu. Torang solia begini. Kenapa dia datang kan? Masih ada muka dia. Nyak malo. Nek buka main dah datang kamari. Dia nintau nih dia gereja. Mungkin begitu. Saya harap di sini tidak seperti itu. Tapi seringkali kita seperti demikian. Ketika ada orang yang kita anggap tidak layak, tidak pantas, atau kita merasa dia bukan kelasnya kita, dia tidak patut ada di tempat ini. Baru muncul, dia belum ngapa-ngapain loh. Baru muncul, udah gusar, udah ndak nyaman, udah jengkel, udah gak suka, udah sinis. Terus apa? Diproyeksikan kesinisan mereka, kegusaran mereka. Yaitu apa? Memarahi. Harus cari alasan, masa orang marah gak ada alasan? Harus ada alasan. Alasannya apa? Ngapain minyak ini dipecahin terus dibuang seperti itu? Kan sayang, duit bisa dipakai untuk orang miskin. Ini yang salah. Kenapa? Karena mereka punya tujuan yang lain. Dan Tuhan tahu betul apa maksud mereka. Niat hati kita tuh Tuhan paling tahu. Kadang kita punya embel-embel untuk hal yang baik. Kadang kita punya perkataan yang terdengarnya manis, tapi sebenarnya Tuhan tahu isi hati kita. Tujuan dan motivasi kita tuh Tuhan tahu. Ya, betapa sulitnya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Allah. Ya, di Markus pasal 10 ayat 13 dan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, dan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ini kata yang sama. Kenapa murid-murid marah ketika anak-anak kecil itu datang? Karena murid-murid menganggap anak-anak kecil ini nggak penting. Ngapain datang menyusahkan guru? Sama, perempuan ini nggak penting. Ngapain datang ke sini? Kamu bukan di sini tempatmu. Anak-anak ini nggak penting, nggak boleh ada di sini, mengganggu saja. Tapi di sini kita mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah memandang muka. Kasihnya itu sama ke siapapun, mulai dari anak kecil sampai orang yang tua yang sudah nggak berdaya, yang ditinggalkan anak-anak, yang diabaikan oleh anak cucu mereka. Mereka hidup sendiri orang-orang tua ini. Karena dianggap tidak berguna lagi.
Tapi orang-orang yang seperti ini justru yang dihormati dan dihargai Tuhan. Tetap dianggap penting. Sama penting dengan kita yang masih muda-muda ini yang masih produktif. Sama pentingnya. Dan kasih Allah itu tidak berkurang. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan begini. Kasihilah, tadi di ayat nats pembimbing sudah kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau di Matius ada penjelasan yang lebih detail. Yaitu apa? Dan hukum yang sama daripada ini. Jadi itu dibilang apa? Equal, sama. Nggak ada perbedaan kualitas. Ketika kita mengasihi Allah dengan kita mengasihi manusia itu sama. Jangan kita mengatakan, oh kalau kasih kepada Allah ya jelas harus lebih besar dong. Kan Tuhan mati buat kita. Oke, tapi Tuhan mengatakan buktikan kasihmu itu. Buktikan, mana bukti kamu mengasihi aku? Melewat apa? Lewat sesamamu. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah kalau sama manusia aja yang bisa kita lihat dengan mata kita tidak kasihi? Tidak mungkin. Bohong kalau kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita betul-betul mau mengasihi Allah, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah ini yang ada di dekat kita. Anak-anak kita, pasangan kita. Jangan kita terlihat begitu rohani, tapi kita di rumah, di pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kita begitu dingin. Kita tidak mengasihi mereka. Bohong kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah. Lalu seorang Mother Teresa dia menuliskan beberapa quote. Tentu kita tahu ya, Mother Teresa menulis begitu banyak quote. Dan di dalam quote itu ditulis seperti ini. Saya sampai mengutip ya, tulis ini sampai ada 3 kutipan. Sebarkan cinta kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Luar biasa ya, bagus sekali. Jika Anda menilai orang, Anda tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Jadi kalau kita mau mencintai sesama kita, jangan kita menilai. Judging, jangan kita ngejudge orang. Jangan karena kita cuma lihat dari penampilan luar. Jangan cuma karena kita lihat dia dari status sosial, dari jabatan, dari gelar. Lalu kita judging, kita menghakimi orang. Ya. Jika mata Anda positif, Anda akan mencintai dunia. Dan jika lidahmu positif, dunia akan mencintaimu. Jadi kalau kita udah bawaannya positive thinking, pasti kalau dari dalamnya ini nih, hardware kita nih, dari dalamnya ini tuh udah positif, pasti ininya juga akan positif. Dan mulutnya juga pasti akan keluarnya positif. Ya, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata yang menuduh, bukan kata-kata yang ngejudge orang, menghina orang, ya. Ada orang yang ngomongnya keras, kayaknya ya termasuk kayak saya kalau ngomong kayak tegas gitu ya. Tapi menghina, ngejudge orang nggak berani. Karena saya tahu betul siapa saya di hadapan Tuhan. Saya manusia yang cuman debu. Debu tuh ditiup terbang kok, nggak ada apa-apanya. Hari ini masih ketawa-ketawa sehat, besok apa? Mungkin udah dipanggil Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Jadi kalau kita mau meninggikan, membanggakan diri, kita orang yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama kita. Tanda yang ketiga, orang mengasihi Allah adalah menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Allah adalah menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita lihat di dalam
Markus 14 ayat 7 dan 9 dikatakan begini. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu. Kata selalu ini bicara tentang rentang waktu. Ya. Lalu kemudian di dalam bagian terakhir di sana dikatakan begini. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa? Mengingat si perempuan tadi yang gak penting itu tadi. Yang namanya aja gak dicatat. Yang gak penting. Tapi bagi Tuhan penting. Dan dia akan dicatat di dalam sepanjang sejarah. Ketika kita membahas peristiwa ini, wanita ini akan selalu disebut. Ya, bicara waktu. Waktu kita tahu ada yang paling kita kenal adalah apa? Kronos, Kairos. Tapi ada satu lagi, aion. Ya, kalau di dalam Alkitab bicara tentang waktu itu ada 3. Ya, aion itu bicara tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Kalau di dalam Matius pasal 12 ayat 32 dan Efesus pasal 1 ayat 21 itu bicara tentang dunia saat ini dan dunia yang akan datang. Nah, ini bicara tentang waktu, bukan bicara tentang dunia yang sekarang lalu kemudian nanti akan ada dunia yang lain, bukan. Tetapi ini bicara masalah waktu. Ya. Lalu kemudian bicara tentang kronos. Kronos itu adalah hari yang kita lewati, hari demi hari. Ya, hari yang tanggal kita lalui, bulan, minggu, bulan, tahun. Nah, itu berlalu. Kronos, kronologi itu ambil dari akar kata kronos, ya. Kronologi, hari, day by day. Tapi yang mau dibahas, yang mau kita renungkan adalah yang ketiga ini, yaitu apa? Kairos. Ya, Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Di Galatia 6 ayat 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan, selama masih ada kairos bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menarik sekali, saya melihat tadi ada proyek ketaatan. Ya. Itu hal yang sangat baik. Kenapa? Itu adalah kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan untuk kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak selalu ada proyek seperti ini, bukan? Dan ketika ada proyek seperti ini, ayo jemaat berlomba-lomba. Jangan nanti. Giliran kita baru mau bantu. Bu, mau transfer buat ini. Oh, sudah selesai programnya. Biar torang ada doi. Biar orang mau suka mau mar kalau so tutup percuma. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya. Nah, kita lihat ya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 34 dan 40 di sana jelas sekali Yesus berbicara tentang ini. Ya, jika kita bertemu dengan seorang pengemis atau dengan seorang yang membutuhkan pertolongan, janganlah menunda waktu untuk mengulurkan tangan baginya. Karena barangkali itu adalah kesempatan yang Allah berikan bagi Anda untuk mengambil bagian di dalam rencana kekal Allah. Di dalam Matius 25 jelas sekali, ya. Pada waktu itu dikatakan demikian, ada satu kisah. Di sana dikata begini. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Perhatikan di bagian ini. Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya pikir begitu clear, begitu jelas. Tidak perlu pakai komentator, gak perlu pakai penafsiran. Ini sangat jelas. To the point berbicara tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi mereka. Yaitu apa? Cara mengambil kesempatan. Ketika ada kesempatan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, jangan menunda waktu, jangan menunda kesempatan itu. Kenapa? Karena kairos itu tuh cuman seperti ini. Kairos itu cuman seperti petikan jari. Tidak akan diulang lagi, tidak akan ada lagi. Itu momentum. Itu tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau kita menunda dan kita pikir udah nanti aja, gampang. Mungkin kita tidak akan punya kesempatan lagi. Saya punya satu peristiwa yang saya selalu ingat Bapak Ibu. Satu ketika saya tuh ke Bandung bersama dengan sahabat saya. Lalu kami mampir di pom bensin. Di pom bensin ada seorang anak sedang menjajahkan sapu lidi. Dia ketuk-ketuk kaca mobil kami. Teh, tolong beliin dong, mau buat sekolah, buat biaya sekolah. Saya waktu itu berpikir, saya ini kan nggak tinggal di sini ya. Saya kan nanti pulang. Saya cuma nginap di hotel waktu itu. Saya akan pulang ke Jakarta. Ngapain saya beli sapu lidi gitu saya pikir. Tapi karena memang teman saya yang yang ngurusin ngisi bensin ini udah mau selesai, mau naik mobil. Saya juga nggak mau berlama-lama. Saya nggak pikir panjang. Saya cuma angkat tangan. Thank you, cuman begitu ya, Padahal saya biasanya kalau ke pom bensin ada yang jual kerupuk lah, jual kacang lah, jual apa segala macam. Pokoknya walaupun cuma satu saya kasih gitu ya. Saya pikir membantu daripada, saya pikir saya juga nggak akan kesini lagi gitu kan. Dan belum tentu akan bertemu dengan orang yang sama gitu. Toh dia juga memang berusaha, apa salahnya beli. Kecuali memang saya nggak ada duit di tas begitu ya, di dompet. Nah pada waktu saya keluar dari pom bensin, tiba-tiba saya merasa bahwa kenapa ya tadi kok saya nggak memutuskan untuk ngasih duit aja dan sapu lidi itu nggak saya ambil. Kenapa ya? Saya berpikir kenapa kok saya nggak cepat berpikir begitu. Tapi ya udah karena udah lewat kita terus jalan. Lalu kami menuju ke Lembang. Rencana mau mampir makan di kafe sapu lidi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bandung ada yang namanya kafe sapu lidi. Nah baru mau masuk ke dalam perumahan karena kafe itu ada di dalam perumahan tapi di tengah sawah sih kafenya ini. Baru mau masuk perumahan tiba-tiba mobil ini mogok. Dan mogoknya itu bener-bener gak tahu mau diapain. Sampai sahabat saya tuh sampai bilang begini, Ci ini mobil baru loh Ririn bawa ke bengkel. Gak mungkin mogok. Lah terus gimana? Saya juga gak tahu gitu kan. Cuman dari situ ketika peristiwa itu terjadi kita mau ke sapu lidi langsung terkonek dengan sapu lidi yang di pom bensin. Dan saat itu saya tuh menyesal sekali. Saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang Tuhan ampuni saya. Harusnya itu kairos buat saya. Harusnya itu kesempatan buat saya untuk menolong dia. Dan saya harus membayar lebih dari yang seharusnya. Yang mungkin pada saat itu kalau saya mau beli sapu lidi dia itu mungkin hanya harganya cuma 500 perak. Ya, 500 1000 perak waktu itu masih sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Mungkin cuma 500 perak atau 1000. Tapi saya bayar montir untuk perbaiki mobil itu lebih gede. Artinya apa? Ada harga yang saya harus bayar untuk satu pelajaran yang Tuhan melihat bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus belajar mengambil setiap kesempatan, setiap kairos yang aku berikan. Kamu harus jadi anak yang peka. Kamu harus jadi anak yang lembut hatinya. Yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang susah. Walaupun kamu sendiri susah, kalau kamu bisa bantu, bantu. Saya menyesal. Dan itu pelajaran penting buat saya.
pada saat itu. Dan mulai saat itu kalau saya bisa membantu, saya pasti akan bantu. Nggak akan saya menunda. Sekalipun saat itu saya tuh betul-betul kesulitan. Ya. Saya juga pernah punya peristiwa ya, punya pengalaman di mana saat itu saya lagi benar-benar boleh dikatakan di tabungan saya tuh benar-benar lagi nggak ada duit bukan nggak ada duit, bukan nggak ada duit. Jadi di tabungan saya tuh cuman ada senilai nominal tertentu begitu ya, tertentu. Tiba-tiba ada teman saya, bukan teman sih tepatnya, dia tuh dulu mantan karyawan saya. Dia kepepet sekali telepon saya tengah malam sambil nangis-nangis. Bu, saya udah gak tahu mau minta tolong saya siapa. Saya udah minta tolong siapapun, gak ada yang bisa bantu saya, termasuk kakak-kakak saya. Saya gak tahu minta tolong lagi siapa, Bu. Besok mobil saya mau ditarik. Saya udah nunggak 3 bulan. Loh terus kamu nunggak berapa? Dan dia menyebutkan nominal yang cukup besar gitu ya. Dan nominal itu sejumlah tabungan saya yang di tabungan saya. Sejumlah, semua yang ada di tabungan saya. Saat itu saya sangat bergumul, Tuhan, uang saya cuma tinggal ini. Dan semuanya dia butuh. Dan ini udah besok hari terakhir harus dibayar. Dia udah gak, saya cuma bilang mana rekening kamu, saya transfer. Saya udah gak nanya ini bakal dibalikin kapan, apa udah gak nanya. Saya cuma langsung transfer aja. Hati saya merasa bahwa saya harus nolong orang ini. Dah. Besok ada tabungan gak? Tiba-tiba Tuhan mengirimkan orang yang mentransfer ke saya atau apa? Enggak. Saya harus ikat pinggang. Saya harus menahan untuk tidak jajan dan sebagainya. Tapi itulah ketika kita mengambil kesempatan itu, momentum itu, responnya seperti apa. Mantan karyawan saya ini sampai ngomong begini. Saya tuh sampai terharu, saya rasa aduh gak perlu sampai begitu ya. Tapi dia tuh sampai ngomong begini, Bu, mulai saat ini saya mengabdi sama ibu sampai seumur hidup saya. Sampai begitu loh dia ngomong. Karena tidak ada yang bisa tolong saya, hanya ibu yang bisa tolong saya. Tanpa ada tuntutan dan persyaratan apapun. Saya rasanya kok kayaknya gak mungkin saya menemukan orang yang bisa menolong seperti ini. Saya gak menuntut sampai dia mesti mengabdi kepada saya. Saya bilang, saya tuh bukan ini. Kamu harus bersyukurnya sama Tuhan. Mengabdinya sama Tuhan. Gitu ya. Tapi ketika kita peka kepada momentum, kepada kairos yang Tuhan perlihatkan di depan mata kita, jangan abaikan. Dan tanda yang keempat, yang terakhir, kalau kita mengasihi Allah adalah apa? Memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ketiga tadi, saya coba memberi penekanan yang lain. Di sini dikatakan, ketika si perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Artinya apa? Si wanita ini ketika dia mau datang kepada Yesus, jadi si wanita ini kalau kita perhatikan, dia tidak datang karena kebetulan. Tetapi dia betul-betul mempersiapkan diri. Bahkan mungkin dia sudah nabung bertahun-tahun untuk supaya dia punya minyak ini, karena tidak semua orang bisa membeli minyak semahal ini. Hanya orang yang betul-betul kaya baru beli minyak. Karena minyak ini bukan kayak minyak yang kita mengerti sekarang, Bapak Ibu. Ya, ini bukan minyak parfum yang kita pakai kalau kemana-mana semprot begitu. Bukan. Ini minyak yang memang orang-orang tertentu miliki untuk apa? Dipakai di hari-hari khusus. Apakah itu pernikahan atau kematian? Ya. Di hari-hari khusus. Dan hanya orang-orang tertentu yang memang betul-betul kaya. Jadi bayangkan untuk seorang wanita yang bukan siapa-siapa, yang tidak kaya, dia punya minyak yang disimpan dan ini adalah barang yang sangat berharga buat dia. Dipecahkan, bukan dituang dikit-dikit, bukan. Dipecahkan dan apa? Dicurahkan untuk meminyaki Yesus. Artinya apa? Enggak tanggung-tanggung. Ketika dia mau memberi untuk Tuhan, dia enggak tanggung-tanggung.
Nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita ada nggak hitung-hitungan sama Tuhan? Berharap di sini nggak ada seperti itu ya. Tapi banyak sekali orang yang kalau udah urusan pelayanan, urusan memberi untuk Tuhan, hitung-hitungan. Ngerasa bahwa ini kan memang urusan gereja, ya udahlah biarkan gereja yang melakukan. Toh kan kita sudah memberi persembahan tiap minggu. Ngapain lagi ada ini, ada ini. Memberi persembahan ekstra. Padahal kalau Tuhan kasih kita kesempatan naik gaji, pangkat, jabatan tambah naik, ya tunjangan tambah naik. Wah, kita bersyukur luar biasa. Giliran persembahan dari dulu 2.000, 5.000, 10.000 nggak naik-naik ke 100.000. Tahu nggak kalau ada yang masih memberi persembahan sejumlah harga parkir, Anda terlalu miskin. Betul, miskin sekali di hadapan Tuhan. Artinya kita mengecilkan kuasa Tuhan. Kita berpikir kalau kita ngasih uang 100.000, kita mengasihkan persembahan 50.000 kepada Tuhan, itu terlalu besar. Tuhan hanya layak dikasih uang 20.000 udah bagus. Cukup dengan 5.000 dan 10.000. Begitu? Kita merasa bahwa kalau kita ngasih 100.000, kita akan miskin, kita gak akan bisa jajan, kita gak akan bisa ini, duit saya cuma tinggal ini, masa mau ngasih semua? Perhatikan ya, di dalam bagian ini, kalau kita lihat si wanita itu memberi seluruh miliknya untuk Tuhan. Dan kita bandingkan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ketika bicara tentang kisah janda yang di Safrat, dikatakan bahwa si janda dan anaknya ini tinggal makan 1 kali makan. Dan setelah itu dikatakan mungkin mereka akan mati. Karena udah gak ada makanan lain lagi. Dan mereka gak punya pekerjaan. Tapi kemudian imam datang minta dibuatkan roti bundar. Wanita ini dia diperhadapkan dengan keputusan yang sulit, bukan? Kalau saya kasih dia, kita gak makan. Tapi dia beriman, dia tahu ini abdi Allah. Dia kerjakan apa yang diminta. Tapi apa yang terjadi? Mujizat datang dari dalam rumah itu. Alkitab mengatakan tidak akan pernah kehabisan roti di dalam rumahku. Kalau kita setia memberi untuk Tuhan. Kalau kita setia habis-habisan untuk Tuhan. Persoalannya kita banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya apapun yang kita terima selalu gak pernah lebih. Kenapa? Karena kita hitung-hitungan. Tapi kalau kita habis-habisan untuk Tuhan, percayalah berkatmu tidak akan pernah putus. Percaya ya. Kalau ada di antara kita yang protes, kita pernah kasih persembahan, marmananya pernah ada berkat, babagini tapi hidup. Apakah betul? Mungkin kita memberi sisanya, bukan yang sepenuhnya yang untuk Tuhan. Di sini dikatakan memberi seluruhnya. Janda miskin yang di Markus pasal 12 ayat 41 ada bagian paralelnya. Si janda ini memberi apa? Cuman 2 peser. Tapi Yesus mengatakan, perhatikan janda ini. Dia memberi lebih banyak daripada orang-orang ini. Orang-orang ini siapa? Itu yang kaya-kaya. Maaf ya, bukan berarti orang kaya itu salah, bukan. Tetapi konteks pada saat itu orang-orang yang banyak duitnya itu memberi mungkin lebih banyak. Dan ketika mereka memberi, pengen dilihat orang bahwa mereka memberi banyak. Tapi si wanita ini masukkan peser. Dia pengen malu mungkin ya ngasih. Tapi Tuhan memperhatikan. Dia memberi lebih banyak daripada orang-orang ini. Kenapa? Karena dia memberi seluruh dari yang dia miliki. Kita pernah memberi seluruh yang kita miliki? Bahkan mungkin kalau kita mau pada saat kita memberi persembahan buka tas. Mana itu pecahan yang paling kecil? Kalau nyanda ada, kayak apa nyanda Riki dah tukar. Kayak apa cuma dari ini karena baru dari ATM. Aduh, so salah. Kok lantaran nyanda sempat tukar, biar jo kasih. Mar kasih setengah ada palia karena baru nikali mau kasih 100.000. Kasih. Mar abis itu rasa menyasar. Dah, berikut kalau pergi ulang mesti cek. Ada tukar kan nyanda. Maaf Bapak Ibu, kita
Saya bukan mau menyindir, bukan. Tapi ini mengoreksi setiap kita. Mengoreksi setiap kita. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu kaya di hadapan Tuhan. Allah sanggup melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk memberkati umat Allah, memberkati gereja Tuhan, lakukan, berikan. Bahkan bukan cuma persembahan secara materi. Diri kita. Pemberian diri kita itu persembahan yang sejati. Tuhan menuntut itu. Tapi seringkali bagaimana orang mau persembahan? Lain kali apa? Hamba Tuhan hubungi, boleh mau pelayanan ini, boleh mau ini. Aduh, kasihan Tuhan tahu. Kenapa kok kita ada ini no? Tunggu mau lihat. Aduh betul nih tuh DP jam. Nyak cocok, kenapa pas ada ini? Ya iya dang biar jeleng kali. Telepon lain. Begitu le tuh lain le begitu. Nyak lama kemudian dapat telepon. Hey sob, besok mau keluar. Kayak apa? Besok kita dah syukuran. Apa tapi anak dah lulus. Mau makan-makan di restoran ini. Oh jam berapa? Jam 7 malam. Pas makan malam. Suatu jam tuh hamba Tuhan dah suruh mau pelayanan. Oh boleh kita sebenarnya ada acara. Masih boleh kita boleh masih sorong. Nanti kita secapat. Jujur, betul enggak? Torang kalau tuh acara rupa itu, acara syukuran, acara yang masih torang mau ini. Jangan kalau tuh pelayanan. Dari jauh-jauh hari so tolak. Ini koreksi buat kita. Tuhan memberi sepenuhnya untuk kita, bahkan nyawanya tidak disayangkan. Dia berikan untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati buat kita bukan karena bukan karena kita tuh udah jadi baik, bukan karena kita itu udah jadi anak manis-manis. Enggak. Kita seteru dengan Allah, kita memberontak kepada Allah. Kita kotor, kita menjijikkan. Kita sangat tidak layak. Tapi orang-orang yang seperti inilah Tuhan mau mati dan dia habis-habisan. Dia mati dan kalau matinya enak masih gak apa-apa. Kalau matinya ya karena sakit terus. Matinya gak enak. Cara disiksa. Masih kurang apa coba? Lalu kita masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita orang yang sangat-sangat kasihan. Kita rugi besar. Justru kalau kita diberi privilege, kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian. Itu adalah waktu di mana Tuhan memberikan kita bagian di mana kita mengambil kesempatan untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Yaitu kita mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Ingat si wanita tadi yang tidak terkenal itu, si perempuan tadi itu, dia akan dicatat di dalam sepanjang sejarah. It's not about how much you do. But how much love you put into what you do, that counts. Ini bukan berbicara berapa banyak yang kamu lakukan. Tetapi berapa banyak cinta yang kamu berikan. Untuk apa yang kamu kerjakan. Itu penting. Jangan kita bilang, aduh kita paling rajin sekali. Aduh kita ini paling aktif, siapa yang gak kenal Pak kita. Pelayanan ini, semua kita boleh backing. Tapi kalau kita tidak punya kasih, percuma. Walaupun kita cuman sapu, kita cuman memperhatikan hal yang kecil-kecil. Tapi kalau kita memberinya itu dengan cinta kepada Allah, itu jauh lebih berharga. Bapak Ibu, mengakhiri di bulan pertama di tahun 2022. Masih ada 11 bulan di depan kita. Pergunakan waktu yang ada. Kasihi Allah sungguh-sungguh. Nyatakan, perlihatkan tanda-tanda pertobatan kita. Tanda bahwa kita mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak intim, kita tidak akrab dengan Allah. Bagaimana kita mau akrab? Caranya apa? Baca Alkitab. Kita peka. Ya, kita perlu untuk peka. Mintalah kepekaan untuk mendengar dan mengerti rencana Tuhan. Sehingga hidup kita hanya untuk menggenapkan rencana Allah. Bagaimana kita peka?
Bagaimana supaya kita bisa peka? Peka itu supaya kalau kita mau supaya kita peka, ini nih, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Dengan kita baca Alkitab, semakin kita mengenal siapa Allah. Sama dengan hubungan suami istri, ya. Hubungan suami istri, kalau kita intim, sering komunikasinya baik, ya, kita jadi tahu kok. Kita kenal pasangan kita, kita kenal anak-anak kita. Kenapa? Karena kita intim, kita sering komunikasi, kita udah tahu. Dari gelagat dia kita udah tahu. Kapan dia seneng, kapan dia capek, kita udah tahu. Ya. Tapi kalau kita nggak kenal pasangan kita udah seperti apapun, pasangan kita cuek-cuek saja. Atau anak-anak kita, atau gereja kita. Gereja kita udah seperti apa juga kita nggak peduli. Nggak ada yang mau terbeban untuk melayani. Peka, minta. Nah itu, kalau kita intim dengan Tuhan kita akan peka. Peka mendengar suara Tuhan. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita memiliki 4 tanda mengasihi Allah? Apakah kita sudah bergaul akrab dengan Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Allah? Dan apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Menggunakan setiap kesempatan, setiap kairos yang Tuhan berikan. Dan apakah kita sudah memberi secara totalitas untuk Tuhan? Atau kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Karena saya yakin dan percaya, semua orang-orang yang memiliki tanda ini, itu artinya dia mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, ketika dia mengatakan dia mengasihi Allah tetapi tidak memiliki 4 tanda ini, itu artinya bohong, dia tidak mengasihi Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kita masih di dalam proses sedang bergumul, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan menolong dan membantu kita di dalam anugerahnya untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, sehingga hidup kita tidak sia-sia, berguna bukan untuk diri kita tetapi bagi orang lain, dan itu pasti memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Bertahun-tahun kami menjadi orang Kristen, tapi seringkali kami kehilangan arah dan tujuan hidup kami. Karena terlalu biasa kami berada dengan orang-orang Kristen, tapi kami kehilangan keyakinan kami. Kami tidak hidup sungguh-sungguh. Kami tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami tidak mengasihi sesama kami. Kami tidak memberi. Dan kami kadang melalaikan begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kasihani kami Tuhan. Biarlah kami tidak akan pernah melewatkan lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Di tahun ini kami boleh lebih wise. Kami boleh lebih bijaksana lagi untuk menjalani kehidupan kami. Untuk kami boleh menggenapi rencana Allah di dalam hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.